Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya, orang tua, wali murid, mahasiswa baru Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Andi Bayu Harjo. Saya adalah Wakil Dekan 3 Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. Adapun hal-hal yang menjadi urusan dari Wakil Dekan 3 berhubungan dengan kemahasiswaan, alumni, kerjasama, dan promosi. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan Bapak Ibu wali orang tua mahasiswa Fakultas Teknologi Industri, saya sebagai Wakil Dekan 3 menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan, pengembangan soft skill, beasiswa, penghargaan, dan pertukaran mahasiswa. Mungkin perlu kita ketahui bersama untuk menunjang keberhasilan dalam hidup mereka nanti setelah mereka lulus di Atmajaya. Ternyata faktor soft skill memegang peranan yang sangat penting. Jadi, sukses dalam hidup ternyata dibutuhkan 80% dari kemampuan soft skill-nya, sedangkan hard skill-nya menunjang 20% saja. Jadi, kemampuan soft skill memang harus diasah dari sekarang supaya mereka dapat sukses dalam hidupnya nanti. Dari hasil survei dari NACE Amerika mengenai kualitas lulusan yang diharapkan dunia kerja, terdapat 20 kualitas lulusan yang diharapkan dengan skor 1-5, di mana 5 adalah skala tertinggi. Ternyata hampir semuanya didominasi oleh kemampuan yang soft skill tersebut. Misalnya kemampuan berkomunikasi, kejujuran, kemampuan bekerja sama, kemampuan personal, terus kerja, motivasi, adaptasi, dan sebagainya. Dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat hard skill semacam indeks prestasi, kemampuan komputer, kemampuan analitik, dan berbagai hal yang lain. Jadi, untuk berhasil tidak hanya diperlukan ilmu semata, tapi juga kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan 7 area yang disebut dengan karakteristik menurut Adik Obayan di sini, yaitu kemampuan komunikasi, kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, logika, kemampuan berusaha, kemampuan dalam kelompok, dan juga etika. Nah, hal-hal yang tidak terlihat inilah yang kita sebut sama-sama sebagai soft skill yang akan diasah selama para mahasiswa berkuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Jadi di universitas, fakultas, program studi merancang berbagai macam kegiatan dan program untuk bisa mengasah minat, bakat, sehingga mereka dapat menempuh dan meraih cita-cita yang mereka perlukan atau inginkan. Jadi pengembangan soft skill di Atmajaya Yogyakarta itu terdiri dari dalam kurikulum di prodi, setiap program studi didesain kurikulum yang di dalamnya juga terdapat kegiatan-kegiatan yang mengasah soft skill dari para mahasiswa. Di samping itu pula terdapat berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diikuti, yang terdiri dari lembaga mahasiswa, universitas mahasiswa, maupun berbagai kelompok studi yang ada di Fakultas Teknologi Industri. Untuk lembaga mahasiswa di Fakultas Teknologi Industri terdapat 4 lembaga mahasiswa. Di tingkat fakultas terdapat Senat Mahasiswa FTI. Kemudian di masing-masing program studi juga terdapat lembaga mahasiswanya sendiri. Untuk teknik industri ada HMTI, kemudian untuk informatika ada Himaforka, dan untuk sistem informasi ada HIMSI. Di universitas maupun juga di beberapa fakultas juga terdapat beberapa kegiatan pengembangan minat dan bakat yang bisa diikuti. Ini yang disebut dengan kegiatan mahasiswa. Jadi misalnya untuk olahraga bela diri, ada karate, merpati putih, taekwondo, aikido, dan sebagainya. Untuk olahraga juga terdapat berbagai kegiatan, bola voli, bola basket, tenis meja, tenis lapangan, catur, renang, sepak bola, dan seterusnya lagi. Kemudian ada kelompok kesenian yang terdiri dari teater, tari, karawitan, marching band, dan paduan suara, pencinta alam, pengetahuan alam, fotografi, juga ada kegiatan fotografi Atmajaya Fotografi Club, jurnalistik dengan berbagai koran yang ada di dikelola mahasiswa. Kemudian di FISIP juga ada pemasaran televisi, bidang penalaran maupun bidang kesejahteraan dan kerohanian. Ini berbagai ilustrasi kegiatan kemahasiswaan yang berjalan. Salah satunya mungkin di sebelah kiri adalah paduan suara mahasiswa yang sudah meraih berbagai macam penghargaan, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.
Kami juga ada marching band MBA yang bisa diikuti bagi para mahasiswa yang tertarik untuk bergabung dalam kegiatan marching band. Pahlawan juga kegiatan pencinta alam mahasiswa yang melaksanakan berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan di alam. Di Fakultas Teknologi Industri, yang menjadi ciri khas di ATI juga terdapat berbagai kelompok studi yang bisa mengarahkan peminatan sesuai dengan keahlian masing-masing yang ingin dipelajari lebih lanjut gitu. Jadi di Fakultas Teknologi terdapat kelompok studi pemrograman, kelompok studi Linux, kelompok studi desain grafis, kelompok studi informatics club, kelompok studi developer Atma student, kelompok studi robotika, kelompok studi ekonomi, kelompok studi virtual development, virtual business community, kelompok studi desain produk, kelompok studi application and database, dan juga kelompok studi UAJ e-sport community. Untuk kelompok studi UAJ e-sport community merupakan kelompok studi yang baru bagi para mahasiswa nanti yang tertarik dalam dunia e-sport bisa bergabung dan bisa mempunyai kesempatan berprestasi baik di level lokal, regional, nasional maupun internasional yang berkaitan dengan e-sport. Untuk mencatat dan merekam berbagai macam kegiatan kemahasiswaan tersebut yang berkaitan dengan kepemimpinan, organisasi, prestasi dan sebagainya, kami memiliki sistem yang namanya SPAMA atau sistem partisipasi aktivitas mahasiswa Atmajaya. Sistemnya berupa sistem scoring dari berbagai macam kategori gitu ya. Jadi ada kategori keatmajayaan, kategori minat bakat, dari pengabdian masyarakat dan sebagainya. Ini sebagai syarat bagi mahasiswa tersebut nanti untuk bisa mengikuti sidang tugas akhir atau sidang skripsi atau pendadaran. Jadi khususnya pada intinya ada beberapa kegiatan yang harus diikuti. Contohnya adalah bidang keatmajayaan adalah LDPKM, program pengembangan kepribadian dan kepemimpinan, kemudian juga inisiasi yang diikuti putra-putri Bapak Ibu semuanya pada tanggal 12 dan 19 September ini. Untuk syaratan untuk sidang tugas akhir, mahasiswa diwajibkan mengumpulkan minimal 65 satuan kredit. Ini adalah buku saku yang dapat dipakai sebagai panduan bagi para mahasiswa dalam melaksanakan kegiatannya yang berhubungan dengan sistem SPAMA. Kami juga menyediakan baik sifatnya internal maupun eksternal berbagai beasiswa yang dapat diikuti oleh para mahasiswa. Beasiswanya ada yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal, ada yang berkategori karena prestasi, aktivitas, dan juga ekonomi. Terus kemudian mahasiswa juga bisa berperan serta sebagai student staff dalam berbagai unit di dalam universitas, di kantor-kantor kelembagaan maupun di fakultas dan program studi, atau juga bisa menjadi asisten laboratorium maupun asisten dosen dalam pengajaran. Biasanya ini akan terbuka mulai semester 3, jadi kira-kira tahun depan, dan syaratnya rata-rata mensyaratkan IPK minimal 3. Jadi kami mendorong Bapak Ibu untuk mendukung putra-putrinya agar bisa mempertahankan prestasi untuk minimal mendapatkan IPK 3,0 supaya terbuka berbagai macam peluang ini dan juga didorong untuk aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan. Dari pihak eksternal atau dari yayasan itu juga terdapat berbagai macam beasiswa tersedia. Ada dari Triputa Group, Yayasan Tunjata Astra, Jarum, Tokopedia, Medion, Asuransi Jiwakar, saya masuk nama Wings Group, Yayasan Pelayanan Kasih A dan Ar-Rahmat, dari Dikbud sendiri, dari berbagai bank seperti BRI, Mandiri, CMB, Niaga, dan Danamon, dari Super Semar, Yayasan Selamat Riyadi sendiri, maupun dari Atmajaya, Ikatan Keluarga Alumni Atmajaya. Di FTI sendiri, perusahaan yang secara aktif memberikan beasiswa, contohnya dari Wings Group, atau saya masuk sama, dan juga dari Asuransi Jiwakar. Beasiswa tersebut biasanya akan mulai tersedia mulai semester 5. Jadi pada semester 4 nanti ada proses seleksi, nanti menjelang berakhirnya semester 4 diumumkan siapa yang mendapatkan beasiswa dan perusahaan-perusahaan itu akan membiayai kuliah mulai semester 5 sampai dengan semester 8. Bagi para mahasiswa yang meraih prestasi atau penghargaan, kami juga memberikan penghargaan
baik prestasi di level regional, kemudian level nasional, level internasional, yang sifatnya akademik atau sifatnya non akademik. Jadi penghargaannya bisa berupa sertifikat atau piagam, medali, piala, dan juga bahkan beasiswa. Jadi peraih prestasi nanti kami akan hargai dengan memberikan berbagai bentuk penghargaan, dan salah satunya beasiswa. Beasiswanya bisa dalam bentuk misalnya pembebasan SPP tetap untuk semester berikutnya. Kami juga tergabung dalam berbagai jaringan yang sifatnya nasional maupun internasional. Kami juga merupakan suatu perguruan tinggi Katolik bergabung dengan Asosiasi Aktif, kemudian juga ini Nationwide University Network in Indonesia, dan di level internasional terdapat AUKA, Association of Christian University and College in Asia, dan juga United World. Nah, ini akan membuka kesempatan dan peluang bagi para mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan, misalnya pertukaran mahasiswa, perkuliahan di tempat lain, dan berbagai macam kegiatan lainnya yang bisa dinikmati. Untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kemahasiswaan, kegiatan UKM dan sebagainya, itu di bawah koordinasi dari KKACM, Kantor Kemahasiswaan Alumni dan Kampus Ministry. Kantor tersebut dipimpin oleh Bapak Yudi Duyandianta, beliau juga dosen FTI UAJY. Terdapat berbagai macam kegiatan yang dikoordinasi oleh KKACM. Salah satunya adalah kegiatan konseling yang dipandu oleh Romo Yohanes Haryanto PR dan juga Suster Florentine. Saya rasa demikian penjelasan dari kami tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fungsi 3 di Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa Bapak, Ibu, dan orang tua wali dapat alamatkan ke email kami di fti@uajacid, itu email fakultas, atau ke email saya di andi.emanuel@uajacid, atau wadek3-fti@uajacid, atau di nomor HP yang tertera pada slide ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, Ibu, dan orang tua wali. Sampai bertemu di lain kesempatan.